Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithih babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun minad dunya wa ma fiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, a'izzatul kurama wal fudala, ashabal fadilah yang saya hormati serta kami ta'zimi, para alim, para asatid, para habaib. Wa nakhussu bidzikri janabal karim ustadzana wa murabbi rohina habibana al-mahbub Habib Ali bin Utsman bin Ali Asgaf selaku pengasuh Pondok Pesantren Ribatul Mustafa wan Nur sekaligus pengasuh dan pembina Majelis Ta'lim As-Sa'adah. Dan yang kami hormati para hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'adah hafizakumullahu jami'ah. Dan yang kami hormati pula jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Islam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini rahimakumullah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, hadis ini disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz awal pada bab fadilatut ta'allum. Rasulullah bersabda, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu. Babun minal ilmi, satu bab dari ilmu. Yata'allamuhur rajulu, di mana seseorang tersebut belajar tentang satu bab daripada ilmu. Kata Rasulullah, ganjarannya, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya dunia. Dan alhamdulillah di Majelis As-Sa'adah ini kita akan mengkaji beberapa bab-bab daripada ilmu. Insyaallah kita pulang nanti mengantongi pahala khairun minad dunya wa ma fiha. Amin Allahumma. Para hadirin, pada sesi awal ini sebagaimana yang sudah di-share ya di grup-grup WA, di medsos, kajian pertama adalah kajian fikih. Nanti akan dilanjutkan oleh Habib Ali kajian tasawuf bih. Dalam bab fikih ini para hadirin, tidak mungkin saya itu mengkaji dari bab awal sebagaimana yang telah ditulis para ulama ahli fikih dari babut thaharah, babus shalah, babus saum, babus zakah. Tapi kajian kita
di Majlis Taklim As-Sa'adah ini disesuaikan dengan waqi'iyah. Di bulan ini apa yang terjadi, kita bahas kajian fikih di sana. Kebetulan pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang pakaian, al-libas, fima yajuzu wa ma la yajuz. Pakaian yang diperbolehkan dipakai oleh kaum Bani Adam, oleh kaum laki-laki, dan pakaian yang dilarang dipakai oleh Bani Adam. Baik para hadirin, lembaran-lembaran yang telah dibagi, sudah dibagi belum? Belum dikopi atau belum dibagi? Sudah dikopi, monggo dibagi. Pada halaman 162 ya. Kitab ini adalah kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Dijelaskan di dalam kitab tersebut, faslun wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wat takhattumu bidh-dhahabi wa yahillu lin nisa wa yasiru adh-dhahabi wa yasiru adh-dhahabi wa kathiruhu sawaun. Disimak Pak nggih. Jadi kita di sini itu belajar satu persatu, satu qodiyah, satu kalimat daripada pelajaran fikih, karena harus detail fikih ini. Faslun ay hadza faslun wa yahrumu, dan diharamkan, alar rijal, atas orang-orang laki-laki. Bahasa Inggrisnya muani, kaum muani. Apa yang diharamkan? Lubsul hariri, memakai pakaian sutra. Haram bagi orang laki-laki memakai pakaian sutra. Wattakhattumu, dan memakai cincin bidzahabi, yang terbuat dari emas. Wa yahillu, dan halal pakaian sutra, cincin emas, lin nisa, bagi orang perempuan. Wa yasirud dhahabi, dan sedikitnya emas, wa kathiruhu, dan banyaknya emas, kata Kiai Musannaf Abi Syuja, sawaun, sama saja di dalam keharamannya. Sama seperti khamr, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Ketika minum banyak itu mabuk, ya, haram, sedikit pun juga haram. Penjelasannya para hadirin oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, beliau menjelaskan. Tadi itu matannya. Kalau kita ngaji di pondok-pondok itu takrib, ini matannya. Matannya takrib itu yang dikarang oleh Abu Syuja. Namanya Wayatul Ikhtisar. Yahrumu, haram, 'alar rijali, atas orang-orang laki, lubsul hariri, ini penjelasannya, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi sutra itu adalah berasal dari kepompong ulat, ya, berasal dari kepompong ulat, kemudian diproses menjadi benang, ya, dan diproses lagi ditenun menjadi kain. Itu yang diharamkan. Tidak hanya yang haram itu memakai bagi orang laki-laki. Wa kadza, juga demikian haram at-taghtiyatu, menjadikan kain sutra tersebut sebagai penutup. Umpamanya surbannya itu terbuat dari sutra,
dipakai tutup, nggih. Itu haram, bukan hanya memakai. Termasuk songkoknya. Mentang-mentang kaya, ya. Anaknya siapa? Jack Ma, ya. Atau siapa yang punya siapa itu yang punya eselon mobil itu siapa? Kok ayah? Songkoknya terbuat dari sutra. Itu haram, tidak boleh. Bukan hanya dijadikan sebagai penutup, tetapi wal istinadu bersandar ilaihi kepada sutra. Umpamanya di belakang saya ini terbuat dari sutra, dipakai senderan sama saya, istinad. Ini hukumnya haram. Bukan hanya istinad saja, sender, tetapi waftirashuhu. Ya, jadi sutra itu, kain sutra dijadikan sebagai karpet, sebagai permadani yang kui teker. Saking kayanya, tekernya daripada sutra. Atau di atasnya kasur apa namanya? Suprei, dijadikan suprei. Itu tidak boleh, haram. Wattadatsuru, dan kain sutra itu dijadikan sebagai selimut saking kayanya. Ya, kalau selimut yang dari mana? Dari pasar Seririt, gatal-gatal saya Pak. Ya, ada level. Harus kain sutra, itu haram, tak oleh. Demikian juga haram wakada ittikhaduhu batonatan. Kain sutra itu dijadikan batona. Batona itu foring, ya, pelapis di dalam itu Pak. Kalau baju batik kayak saya, ini kan ada foringnya. Di lemah itu, loh kok Pak kan tidak kelihatan Pak. Meskipun tidak kelihatan, ketika dijadikan batona foring, rangkepan, itu juga hukumnya haram. Wasitron, dan dijadikan penutup. Ya, pamannya sekarang saking kayanya dipakai masker. Maskernya terbuat dari sutra, ya. Atau jadi apalah. Wasairu wujuhil istimal, segala bentuk pemakaian kain sutra bila dipakai oleh orang laki-laki hukumnya haram. Mana Pak dalilnya? Nah, kan begitu ya. Kalau orang sekarang Pak itu butuh dalil, dalil. Kalau orang-orang dulu Pak, ya, ini kata kiai A ya A, sudah beres sudah. Kalau anak milenial mana dalilnya? Ketika dalil dikasih, sahih apa tidak? Kan ya. Makanya sekarang ini agak repot jadi ustadz itu, ya. Banyak tantangannya. Makanya yang giat belajar nih, tambah ke belakang tambah repot tantangannya. Wa hujjatu dzalika, dalil tentang keharaman memakai sutra adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Nabi besar Muhammad melarang bagi orang laki-laki menggunakan sutra. Itu mansus. Kalau Nabi melarang cek benyaatanya. Teka haram-haram sudah ya. Kalau usul tidak boleh asal. Ya, itu sudah mansusoh sudah. Kalau Nabi melarang jaatanya sudah haram-haram sudah. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba ini diperhatikan. Ada sebuah hadis, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahana, mencegah kepada kita Rasulullah. Mencegah dari apa? An lubsil hariri, untuk memakai pakaian sutra. Wad dibaji, dan dibat. Dibat ini sama dengan sutra. Jadi ornamen-ornamen Pak, kayak penyanyi dangdut ya.
Itu kan banyak ornamen-ornamen kibir-kibirnya. Ya. Itu dari sutra itu tidak boleh. Ya, itu haram asalkan orang laki yang make. Wa an najlisa alaihi, dan duduk di atas sutra. Ini hadisnya. Wa illatun nahyi, apa illat alasan dilarangnya orang laki-laki itu memakai sutra? Apa alasannya? Dijelaskan oleh musannif, wa illatun nahyi anna fihi khuyala'a wa khusyunatan, bahwasanya ketika orang laki itu memakai sutra itu mencerminkan kecongkaan, mencerminkan kesombong, wat sombong. Tidak boleh. Tidak hanya khuyala wa khunusatan, mencerminkan nikma bini. Iya, cong mebeng tak oleh. Kan beda kalau pakai kayak gini kan tak ketela, tapi kalau sutra bekleter biasanya ya. Bekleter biasanya. Di mana khunusah la taliku, tidak cocok bisyahamatir rijal, dengan kejantanan, dengan kemuliaan kaum laki-laki. Tidak cocok. Walihada, oleh karenanya sutra itu mengandung khuyala dan mengandung kebencong-bencongan. La yalbasuhu, tidak memakai kepada harir, kepada sutra, illal ardal, kecuali orang-orang yang seleranya itu rendah. Seleranya itu rendah. Alladzina, yang mereka itu yatasyabbahuna, menyerupai bin nisa'i, dengan orang-orang perempuan. Makanya orang laki tasabbuh, menyerupai kepada orang perempuan, itu hukumnya al-mal'ununa, yang dilaknat, mereka yang tasabbuh oleh Allah ala lisani Rasulillah, atas lisan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzu. Di dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahu al-mukhonnisin, Allah melaknat orang-orang yang cong mebencong, tahannus minar rijal, dari orang laki-laki, wal mutarajjilat minan nisa, orang bini sekek melake. Allah melaknat, bukan mengharamkan tapi melaknat. Makanya tasabbuh dengan nisa, orang perempuan tasabbuh birrijal, atau kita tasabbuh dengan fi'lul yahud, dengan fi'lun nasara, hukumnya haram. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai terhadap kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Na'udzubillah summa na'udzu. Wa yahillu, dan halal apa lubsuhu, memakai harir, lin nisa, bagi kaum perempuan. Ibu-ibu muslimat oleh oleh memakai harir, memakai sutra. Alasannya apa? Liqaulihi, karena sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhilladz zahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan az-zahabu, emas, wal hariru, dan sutra, li inasi ummati, bagi kaum perempuan dari umatku, kata Rasulullah. Umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa hurrima, dan diharamkan apa sutra, apa emas, ala dzukuriha, atas kaum laki-lakinya, bani Adamnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkan hu kepada hadis
siapa? Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad. Di mana beliau meriwayatkan fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang barusan itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad berupa uhilladz dzahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha hadisun hasanun sahih. Hadis yang berstatus hasan, hadis yang berstatus sahih. Kalau hadis itu statusnya adalah hasan sahih, maka hadis itu boleh dijadikan pijakan hukum, bisa mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Itu hadis hasan, hadis sahih. Ketika hadis itu berstatus sebagai hadis dhaif, maka tidak bisa dibuat pijakan hukum, dibuat argumentasi hukum untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Hadis dhaif hanya bisa digunakan untuk fadhailul a'mal fit targhib wat tarhib, untuk memotivasi amal-amal yang baik dan menghindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Itulah manhaj ulama ahlus sunnah wal jamaah dari salaf sampai sekarang. Hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Termasuk Imam Bukhari juga mengamalkan hadis dhaif. Kalau antum ya lihat di medsos, di YouTube, di Facebook, di TikTok, Toktik ya, dan lain sebagainya, atau di mimbar-mimbar pidato, ada seorang ustadz, mubaligh, kiai kok anti terhadap hadis dhaif. Tidak maunya sahih toh ya. Dia tidak berguru kepada ulama ahlul hadis yang mu'tabar bi ilmihi. Jangan-jangan mereka itu berguru kepada ulama ahlul hadas ya. Bukan ahlul hadis tapi ahlul hadas. Hati-hati mencari guru. Makanya antum itu belajar kepada Habib Ali, mondok di Ribat Darul Mustafa Nur, itu sudah jelas sanadnya muttasil ya, kepada Habib Umar, kepada guru-gurunya, sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu penting, saudara. Kata Ibnu Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata tidak ada sanad, niscaya orang itu akan berpendapat sesuai dengan apa? Keinginannya sendiri, sak karepe udele dhewe, kata orang Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin terakhir, wa fihi latifatun syar'iyyatun. Mengapa orang perempuan itu kok diperbolehkan oleh syariat memakai apa? Memakai harir, memakai sutra. Kok laki-laki itu kok dilarang? Itu ada hikmah tersembunyi di sana. Ada maksudus syariah yang tersembunyi di sana. Dijelaskan di sini, wahwa adapun maksud syariah yang tersembunyi di sana, anna labsahu, bahwasanya ketika orang perempuan itu memakai sutra, maka yumilu tab'u, maka akan mendorong kepada keinginan suami, hasrat suami, ila wat innisa, untuk menggauli istrinya. Nah, ketika istrinya sampean itu ada di rumah, sampean habis kerja, pakai pakaian sutra, ya, yang bagus, sama pakai daster, ya, daster, bau terasi, ya, bau sate. Kira-kira lebih bergairah mana suaminya? Hah? Lebih bergairah sutra. Gitu, Pak. Lah ketika orang perempuan pakai sutra, suami itu bergairah tak keluar dari kamar. Maka fayuaddi ila talabi ila ma talabahu sayyidul awwalin wal akhirin. Maka cocok
dengan apa yang menjadi tuntutan anjuran dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kasratun nasli, memperbanyak keturunan. Kalau ingin banyak anak pakai sutra, Bu, ya. Ya. Kalau ingin punya anak, bapak-bapak belikan sutra, kasih kepada istrinya. Jangan dibelikan daster di pasar Seririn. Saya ada kena 20.000, sekami ebu, seket ebu, ya. Melesut sutra. Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, tazawwadu al-wadud al-walud. Al-wadud al-walud fa inni mubahid bikumul umam yaumal qiyamah. Beristrilah kamu, nyari bojo, nyari kurnan yang produktif, punya anak. Fa inni mubahid bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena Nabi Muhammad itu berlomba-lomba benyak-benyakan anggota besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah, diakui sebagai umatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum waj'alna minal mu'minina bin nabiyil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan berzikir, sholawat, serta ngaji. Dan insya Allah di akhir nanti kita sisakan waktu sebelum jam 10 menit untuk tanya jawab. Satu dari perempuan, satu daripada laki-laki. Berkaitan dengan apapun bebas. Terlebih-lebih masalah hukum. Ya, ada ustadz-ustadz kita di sini, Ustadz Ishak, Haji Hotib, Ustadz Rahmat, nanti mungkin yang mau menjawab daripada segala permasalahan kita, khususnya warga Buleleng, ya. Maka tadi kita sudah ngaji fikih. Mungkin ada pertanyaan, saya perjelas sedikit sebelum kita mengkaji masalah tasawuf ini, masalah adab. Ada pertanyaan khususnya bagi bapak-bapak orang Madura khususnya. Apa itu yang suka pakai sarung sud? Gimana hukumnya kira-kira? Kan begitu. Ya, sesoki-soki ya. Kalau saya dan sampean ndak ngangku sutra, ndak ngangku apa, larang tantretan, ya. Sutra itu kan mahal, Bu. Itu satu sarung itu, Bu, harganya 3 juta. Angku mele rombong nyaman, ya. Bukan iya? Iya, satu sarung itu 3 juta. Coba lihat haji-haji itu yang ayaman itu. Ya, BHS, ada Lamiri itu 3 juta, 2 juta, Bu. Paling murah 1 juta. Kalau dibuat beli cendol renang sampean. Loh iya. Gimana hukumnya kalau kita pakai sarung sutra itu? Hukumnya boleh. Hukumnya walaupun ada sutranya, karena sutranya tidak mencapai 100%. Yang diharamkan tadi adalah apabila sutranya murni 100%. Kalau 50-50 gimana? Alal gaul, ada pendapat yang membolehkan. Lebih baik bagi laki-laki jangan. Kalau seandainya BHS itu sutranya 50, campurannya 50, jadi sarung. Kita pakai gimana? Pendapat ada yang membolehkan, tapi lebih baik sudah pakai atlas, nyaman. Berkatarim ada. Ya. Tapi yang ada itu kebanyakan BHS itu, walaupun yang 3 juta itu kebanyakan campurannya cuma 5% sampai 10%. Karena kalau sutra asli itu dimasukkan tutupnya korek kayu, tahu sampean? Saya rokok, ya, itu buka, masukin ke sana sarung jadi asli sutra itu. Dibakar ndak mempan. Coba BHS bakar. Entak nangis sampean. Ya, baru beli, coba bakar, ya. Tak pasrah berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti itu ya. Dan itu masalah pakaian dan lain sebagainya. Khususnya ini besok ya, bulan Desember ini biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya.
Gimana hukumnya pakai pakaiannya orang Nasrani, ngangku topi, ngapain? Pakai mau apa dulu? Ya. Ada orang Islam, kadang orang buat gaya-gayaan aja. Ya, nanti dipertanyakan itu biar Ustadz Ishak dan lainnya menjawab. Kalau saya enggak usah karena ngaji tak remarer ya teman-teman. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ngaji ya sebentar 15 menit. Kitabnya Al Habib Abdullah Haddad Shahibur Ratib. Sampean kan banyak yang tahu baca ratibnya ya. Jangan baca ratibnya aja, ngaji kitabnya. Ya. Ratibnya barokah. Alhamdulillah kita bisa baca di sini setiap hari Senin. Kita ngaji kitabnya 2 minggu sekali insyaallah. Ya, namanya Adab Sulukil Murid. Artinya adab yang harus kita penuhi di dalam kita berjalan menuju kepada Allah. Kita hidup ini ngapain? Berjalan tanteretan. Jalan kemana? Menuju sampai kepada Allah. Itulah namanya husnul khotimah. Kalau kita hidup ini jalan kepada Allah, tapi enggak mematuhi daripada adab-adab, rambu-rambu. Ibaratkan, Bu, Pak, kalau kita jalan, kan ada rambu-rambu yang sudah ditertibkan ya. Pakai helm. Enggak pakai helm, awas. Ada polisi kena tilang sampean. Ya, kecuali ibu-ibu, the power of emak-emak ini bodoh amat dia. Kadang saya heran, emak-emak itu pasti salbut ongkumon ngangku motor ya. La ilaha, enggak pakai lihat kanan kiri, hadirin langsung. Seakan-akan yang bayar pajak dia aja. La ilaha illallah. Makanya saya kalau nyetir itu takut ada ibu-ibu nanti kena tabrak, belum bisa ganti Novazenic saya ancor tang mobil lagi. Ya. Bu, hati-hati kalau jalan. Banyak ibu-ibu gitu, udah nggak pakai helm, nggak punya STNK, pasti langsung motong jalan. Saya nanya, Bu, sama-sama bayar pajaknya, Bu, bukan sampean aja yang bayar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada rambu-rambunya. Kita itu di dalam ibadah mau sampai sama Allah ada rambu-rambunya. Kalau ada lampu merah berhenti. Lampu merah warnanya merah diterobos saja. Awas sampean. Welcome to barzakh sampean. Ya. Maka dari itu Habib Abdullah Haddad, Imamul Haddad menjelaskan kepada kita hal yang paling pertama yang harus kita patuhi sebelum kita jalan menuju akhirat. Insyaallah semoga semuanya jadi ahli surga insyaallah. InsyaAllah kita semuanya berkumpul kelak di surga lagi insyaallah. Setelah hidup yang panjang, hidup yang indah insyaallah. Amin ya rabbal. Ya. Yang pertama, apa itu? Wa qala Syekhul Muallif wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihu taubah ilallah ta'ala min jami'idz dzunub wa in kana 'alaihi syai'un minal madzalim li ahad minal khalqi falyubadir bi adaiha. Yang pertama kali ketika kita ibaratkan kalau kita mau naik motor buka kunci dulu baru bisa jalan. Yang pertama kali apa? Tashihut taubah. Kita harus memperbaharui daripada taubat kita kepada Allah. Pak, Bu, Allah itu tahu. Hadirin, Allah itu tahu kita itu adalah hamba yang banyak dosa. Gak ada satupun di antara kita yang suci, yang bersih. Siapapun. Di antara keutamaan kita sebagai umat Muhammad itu, kita itu punya dosa ditutupi sama Allah ya. Yang semalam ngeco ajem, dibuka sekarang. Tidak ada yang tahu kita. Padahal semalam ada yang buat dosa. Mungkin. Yang semalam begini begitu. Nggak dibuka sama Allah. Yang taruhan bola, apalagi final kemarin. Dosanya dosa ringan aja. Dosa besar itu judi itu dosa besar Pak. Main togel, dosa besar. Zina, apa boleh. Ya. Dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Kencing berdiri, ya. Yang kencing berdiri, ya, dosa kecil. Atau enggak senyum sama saudaranya sama muslim sehingga tersinggung saudaranya, itu dosa kecil. Ya. Apalagi dosa kecil? Ngomongin dunia di masjid. Ya, itu dosa kecil. Ya. Kalau kita punya dosa seperti itu, maka cukup dengan sholat 5 waktu, itu tanpa kita minta ampun sudah diampuni oleh Allah. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang akan datang, itu juga menjadi sebab penghapusan dosa kita.
Dan Ramadan ke Ramadan, semoga kita semuanya sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Insyaallah sebentar lagi kita Rajab, ya, bulan depan kita udah di Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. A'inna 'ala shiyam wal qiyam insyaallah. Ya, kita semuanya semoga bisa memakmurkan Ramadan insyaallah. Ramadan dan Ramadan itu menjadi sebab penghapus dosa kita. Syaratnya satu, idzajtunibatil kabair. Kalau kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Yaitu togel, minum, ya, zina, naudzubillah. Loh, kalau seandainya ada di antara kita yang pernah melakukan dosa besar, gimana caranya? Minta ampun sungguh-sungguh sama Allah. Itulah namanya taubatan nasuha. Kita ini sebenarnya sebagai umat Muhammad, ibu-ibu sekalian, aman kita, dalam keadaan aman. Kok bisa? Selagi kita bersama Rasulullah SAW, alhamdulillah, kita tadi awali dengan burdah, alhamdulillah. Makanya yang datang terakhir-akhir usahakan datang awal. Kenapa? Baca burdah, burdah itu barokah. Apa yang sampean hajatkan, niatkan melalui pembacaan burdah itu insya Allah dikabulin semua hajat kita insya Allah. Kalau bisa bawa air, bacain burdah itu, buka botolnya, habis itu diminum, barokah. Yang sakit insya Allah sembuh insya Allah. Yang punya hutang insya Allah sehat. Gimana caranya Beb? Apa hubungannya dengan airnya? Kalau ada yang nagih hutang, seramaki ke airnya itu hadirin. Insya Allah buru, ya, insya Allah buru, ya, tapi bunganya tetap. Apa boleh bang keset? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita baca burdah dan lain sebagainya, ya, itu bisa menjadi sebab kita semuanya bersama Rasul dan khususnya kita minta ampun kepada Allah melalui bacaan istighfar. Nabi aja bersabda dalam hadis, istaghfiru rabbakum, kata Rasulullah, fa inni atubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Pak, Bu, saya mau bertanya kepada sampean setuju. Rasulullah itu kira-kira punya dosa apa enggak? Enggak punya dosa. Nabi bilang setiap hari saya minta ampun sama Allah mengucapkan istighfar 100 kali, Pak. Saya sama sampean berapa? Alhamdulillah, Beb. Berapa kali? 3 kali 5, 15. Kapan? Setelah sholat aja. Mau tak buru maren apa jeung sampean. Kadang ada orang, ya Allah, sholat itu hal yang paling besar hadirin. Habis sholat, Assalamualaikum, bus langsung. Apa boleh saya jual subuh-subuh. Galungan apalagi. Oh, enggak ada istighfar. Bus langsung buru sudah. La ilah. Jangankan 1 juta keuntungan yang kita dapat di hari itu. Dunia dan seisinya, ya, itu masih lebih mulia zikir setelah sholat hadirin. Sabar sebentar. Ya, apalagi kita ini yang sudah 30 ke atas, alhamdulillah saya masih 17 tahun masih. Kalau di luar, kalau di rumah takut bidang ini. Ya, seperti itu. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, kita semua ini enggak tahu punya sakit ini, enggak tahu kita antara dengan kuburan, dengan akhirat itu apalagi yang dicari? Mobil sudah ada, rumah sudah ada, alhamdulillah, otang ya masih punya dikit-dikit ya. Ya, maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, istighfar. Ya, berapa kali kita istighfar? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Selagi Rasulullah SAW bersama kita, enggak ada di antara kita yang diazab oleh Allah. Enggak ada sama sekali. Insya Allah selagi kita sholawat sama Nabi, baca maulid, baca burdah, kita selalu sholawat lisan kita, baca nariyah, baca sholawat fatih, baca sholawat apa pun, pokoknya sholawat hadhihi silah bainaka wa bainal habibil mustafa. Ini adalah hubungan antara kita dengan Nabi. Kenapa? Menjadi sebab kita semuanya enggak diadab sama Allah. Alhamdulillah, corona kemarin bisa jadi adab bagi kita. Kita alhamdulillah sehat afiat, walaupun kena sedikit cuman greges. Kenapa? Banyak sholawat, ya. Sholawat fatih, baca nariyah, enggak mempan corona sampai mental lagi. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang enggak baca sholawat mateh tantretan. Ya, jangan sampai nanti ada virus lagi datang kita mateh. Naudzubil, sholawat yang banyak. Kenapa? Wa makan Allah liyu'adzib wa anta fihim. Selagi ada Nabi Muhammad aman insyaallah. Ini diisu-isukan nih 2023 kehidupan susah. Dari sekarang sudah mulai ya. BBM susah, syukur saya enggak pakai solar hadirin. Alhamdulillah saya ngangku solar mau bela posang kapi. Ya, ongke kapi, la ilaha illallah. Alhamdulillah saya enggak pakai solar. Ganti aja pakai bensin enak. Ya.
Maka hadirin diusulkan nih permulaan, ntar lagi tambah susah uang dan lain sebagainya. Bagi kita yang selalu bersama Nabi, yang punya sholawat, nggak ada masalah. Nggak ada biarin mau naik berapapun bensin 10.000, jangankan 10.000, 1 juta per liter kebeli insya Allah. Kenapa? Sholawat. Wa makan Allah liyu'dzab wa anta, ada Nabi Muhammad. Wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan yang kedua, selagi kita beristighfar, insya Allah, ya, katanya Rasulullah SAW, yang beristighfar qadallah hajatuh, hajatnya dikabulin sama Allah. Yang istighfar setiap hari 100 kali, 1000 kali, 10, bebas, terserah, nggak bayar, ya, nggak ada kuotanya. Orang bersolawat bebas, mau berapa kali istighfar monggo, ya, hajatnya dikabulin sama Allah, ya, kesumpekannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat daripada istighfar. Maka dari itu, hal yang pertama kali yang harus kita perbaharui adalah istighfar. Sungguh-sungguh kita. Ya, kalau seandainya dosa kita itu ada kaitannya dengan manusia yang lain, maka dikembalikan. Rudda madzalim, katanya Habibullah ada tadi. Ya, punya utang kita nggak cukup sampai di sana, kembalikan. Ya, punya utang uang sama orang, kembalikan. Orangnya sudah mati, Beb, ahli warisnya. Saya lupa, Beb, nggak ada hubungan lagi dengan orang yang saya hutangi. Gimana caranya? Sodakohkan ke masjid, nih masjid lagi pembangunan, langsung kontak Haji Daman, senang beliau pasti. Ya, lagi dibuka donasi. Ya, saya mau nyumbang ke masjid, tapi atas nama orang yang saya hutangi yang sudah tidak ada connect dengan saya. Monggo silahkan, cukup seperti itu. Kalau nggak punya uang sampai saat ini gimana? Istighfar tadi untuk orang yang kita hutangi. Astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali jamil muslimin waliman hugugi alaiha. Ya, sebagaimana wirid dalam sholat, sebagaimana mereka orang yang punya hak kepada saya, mintakan ampun dia. Cukup sampai kita punya uang. Tapi tetap usaha, hadirin, bayar. Jangan sudah saya mintain ampun, nggak perlu minta. Nah, salah itu. Tetap usaha nabung setiap hari 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis qudsi, apa kata Rasulullah? Ya, Innallah yabsutu yadahu bilaili liyatuba musi'un nahar. Allah itu membentangkan bentangannya yang sangat luas. Bagi siapa? Mereka yang punya dosa di siang hari, pada malam hari itu dibuka ampunan. Diskon gede-gedean. Bu, diskon. Kalau sampean ada Shopee gratis, buru-buru check out. Ya, nih, ya, ini malam hari itu Allah Ta'ala buka bagi mereka yang punya dosa di siang hari, minta ampun di malam hari. Dan sebaliknya, Allah buka bentangannya di siang hari bagi mereka yang punya dosa di malam hari, minta ampun. Maknanya apa dalam hadis ini? 24 jam ampunan Allah itu tidak pernah tertutup bagi kita yang punya apapun, Bu, dosanya. Kata Rasulullah, selagi kita semuanya punya ruh, malam yughargir, kata Nabi, selagi ruh itu tidak ada, ajal itu tidak sampai di kerongkongan kita, tenggorokan, Allah masih buka pintu ampunan kita. Kecuali nanti ketika kita sudah naza, semoga husnul khotimah semuanya. Sudah di kerongkongan ini baru tidak ada lagi taubat, nggak ada. Maka dari itu pada saat ini ayo kita sama-sama minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah, manfaat insyaallah. Bagi yang bertanya langsung dibuka 2 pertanyaan, 1 dari bapak-bapak, 1 dari ibu. Kalau ibu-ibu nggak ada, diwakilkan ke bapak-bapak. Kira-kira ada pertanyaan? Angkat tangannya, dikasih mic nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kasih mic. Ada waktu 6 menit sampai jam 10. Pokoknya jam 10 kita bubar ya. Ini isyaknya maju ini, ya. Isyaknya jam 8, biasanya setengah 8. Ya, monggo Bu, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Saya mau bertanya satu tentang Rasulullah menyuruh untuk melahirkan
dianjurkan sebanyak-banyaknya untuk berbangsa-bangsa. Tetapi sekarang ini kan 2023 itu mulai sulit untuk ekonomi. Jadi programnya itu untuk pemerintah yang untuk dianjurkan KB bisa berlaku apa enggak, itu salah apa enggak. Terus yang kedua tentang transgender. Transgender mengenai perempuan atau laki-laki kadang-kadang kan itu menyerupai seperti itu apakah takdir? Apakah memang diuji untuk orang tersebut? Dan juga untuk menghalalkannya seperti apa? Atau boleh nggak seperti almarhum Dorce itu kan dirubah itunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mu'allaf. Warga kami dari Mu'allaf. Nggih. Ya, mudah-mudahan istiqomah nggih. Baik, itu ada dua pertanyaan. Satu mengenai apakah KB tadi ya. Yang kedua itu tentang LGBT. Tentang takhannus dan tarajjul. Jadi hadis itu tegas. Allah itu melaknat al-mukhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah itu melaknat orang laki sek bebini dan melaknat orang bini sek melaki. Orang laki yang tasabbuh bin nisa, orang bini yang tasabbuh dengan rijal. Itu Allah itu melaknat. Dan takhannus dan tarajjul ini merupakan embrio daripada LGBT nanti. Jadi cikal bakal tumbuhnya LGBT ini embrionya daripada takhannus dan tarajjul. Dan ini bukan takdir, bukan. Ini adalah penyakit sosial ini. Bukan hanya menimpa terhadap umatnya Rasulullah, tapi umat-umat sebelumnya juga mengalami hal semacam ini. Bukan takdir, bukan. Tapi penyakit sosial. Oleh karenanya Allah itu melaknat. Kalau di dalam kitab-kitab itu ada namanya khunsa muskil. Ya. Jadi khunsa muskil itu orang itu punya dua alat kelamin. Lahir punya alat dua kelamin. Itu beda kasusnya. Ya. Lemon orang bencong itu laki itu, bini. Ya. Kalau orang bini saya kayak melaki itu bini lah. Laki itu sudah jelas itu sudah. Tidak masuk dalam diskusi fikih, tidak masuk. Yang masuk dalam kajian fikih adalah khunsa muskil. Orang lahir punya dua alat kelamin, kemaluan. Ya. Alat laki dan alat bini. Lah ini kemudian ditentukan mana yang dominan ini. Lah ketika yang dominan laki-laki maka laki. Ketika yang dominan bini maka bini. Tapi dokter ahli yang menentukan ya. Cek nakan antibi ya. Cek nakan antibi dokter yang ahli yang menentukan ini. Lo ada pun sekarang orang yang takhannus kemudian merubah ya kelaminnya, tidak boleh, itu haram itu. Tak oleh. Taghyiru khalqillah adalah perbuatan yang haram, merubah ciptaan Allah. Adalah sesuatu yang haram. Ini jelas ya, yang pertama nggih. Bukan merupakan takdir, tapi penyakit. Dan ini embrio daripada LGBT. Alhamdulillah waktu Piala Dunia 2002 di Qatar kemarin ya, saya sempat hadir di depan televisi tapi ya. Di depan televisi hadir saya. Dilarang sudah.
kampanye LGBT dengan memakai warna pelanginya. Ya, warna pelanginya itu dilarang. Dan banyak negara-negara yang mendukung. Dan tim-tim itu yang mendukung LGBT itu banyak yang kalah. Alhamdulillah. Cuma kesebelasan saya, Pak. Maroko kalah. Tapi tidak apa-apa, sudah masuk delapan besar. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai KB tadi. Kan Rasulullah itu di dalam hadisnya tazawwaju alwadud, nikahlah kamu ya kepada orang perempuan yang produktif punya anak. Kata Rasulullah fa inni mubahin bikumul umam, dalam riwayat yang lain fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Jadi diperbanyak kita itu punya anak. Ya, jangan takut miskin. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak ini. Kadang-kadang kita kan sudah ciut dulu kita, Bu. Mau di anak nanti yang ngasih makan itu bukan ente, Allah ya. Pangeran ya. Kadang-kadang kita terlalu bergantung kepada ahli ekonomi. Wah, 2003 nanti tidak bisa makan gini-gini loh. Ini kita itu orang Islam ya. Kan begitu ya. Terlalu bingung. Kalau tadi kata Habib Ali untung tidak punya bensin, saya untung tidak punya mobil. Alhamdulillah. Jadi pengiran sudah ya. Dan memang itu diperbolehkan para ulama. Ada yang mengatakan tahdidun nasli ya. Jadi mengatur jalannya kelahiran tidak apa-apa. Makanya orang bini ketika menjadi kemanten baru ya, maka minum pil KB itu haram. Karena nanti bisa merusak rahimnya, bisa ta'andi anak. Tapi kalau sudah punya anak satu, tidak apa-apa minum pil K untuk mengatur kelahiran. Nanti dapat punya anak setahun, lahir lagi. Repot yang ngerumat. Iya monsoki kayak Sahrini ya. Sahrini itu punya uangnya, banyak babysitternya ya. Atau siapa yang kaya-kaya itu. Tapi bagi kita bisa diatur ya. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali tidak apa-apa. Nah. Tapi kalau memutus sampai tidak punya anak, ya digunting itu apa namanya? Apa rahimnya itu ya, apa namanya itu? Itu tidak boleh itu ya. Haram itu sampai tidak punya keturunan, kecuali memang ada penyakit. Kata dokter, ini kandungannya sudah ada tumor, montae ketok bisa membahayakan kepada sang ibu, itu boleh. Saya kira demikian ya. Jawabannya kurang lebihnya barangkali Habib Ali bisa. Saya nambahin sedikit. Ya, kalau dipotong KB dan lain sebagainya itu asli hukumnya yang saya tahu itu makruh, Pak. Ya, asli hukumnya itu makruh, kecuali tadi alasan alasan yang diungkapkan seperti Ustadz Ishak tadi. Ya, intinya makruh kalau KB, tapi kalau nambah istri sunnah. Ya, nambah istri Nah, kalau nambah istri, maka dari itu tak bini beder. Ya pola kan yang beri izin man. Ya, ada lagi Bapak-bapak satu lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada? Ayo doa Haji Hutib. Oh, pakaian Ustaz. Satu lagi Ustaz. Pakaian Natal. Bagaimana hukumnya menggunakan pakaian Natal? Apa namanya itu? Semerah, Monggo Ustaz Ishak. Monggo. Ya, ini fenomena tentang kaum muslimin ya memakai pakaian gaya orang-orang di luar, kaum muslimin itu sudah ngetren. Kadang-kadang ada di antara kita kalau hari Natal itu pakai baju yang merah-merah itu ya. Baju apa itu? Santa Claus. Santa Claus pakai gitu. Tidak perlulah ngapain ya. Tidak perlu. Jadi kita itu jangan katakanlah menyia-nyiakan
kesempatan, umur yang dikasih oleh Allah, menyanyiakan rezeki yang diberi oleh Allah dengan tasabbuh kepada orang-orang apa? Orang-orang di luar Islam. Lebih-lebih tasabbuh di dalam masalah akidah. Ya cuma ketika kita itu menjumpai ya, saudara kita, tetangga kita yang seperti itu, jangan kita cap sesat neraka, jangan ya. Itu karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Jadi jangan sedikit kita itu ketika ada saudara kita di rumah, di lingkungan kita, itu kok mirip-mirip ya, mengikuti gaya-gaya orang Yahudi, orang Nasrani, ya jangan dicap sebagai tasabbuh langsung sesat ke neraka, jangan. Nggih, ya, jangan. Anggap mereka itu sebuah ketidaktahuan, sebuah kebodohan, ya, bukan sebuah kesesatan. Ya kita nasihati pelan-pelan. Ya contohnya sekarang ketika ada kasus ini kan, tahun baru ya sebentar lagi ya, Natal, tahun baru. Biasanya tahun baru itu kan di antara kita kan ikut merayakan kadang-kadang, kan gitu kan, ikut merayakan. Lah kita siasati sebagai kaum muslimin. Ya, tahun baru itu ya memang tahun itu milik Allah. Hari itu adalah milik Allah, bukan milik kelompok tertentu, bukan milik apa? Agama tertentu. Tahun kan miliknya Allah kan. Desember itu Allah punya, tanggal 1 Allah punya. Kan seperti itu kan. Jadi alasan kita sebagai orang muslimin, apalagi guru, pada tahun baru itu kan pas hari libur. Kan ya. Lah ketika kita merayakan tahun baru, ya bukan karena tahun barunya, memang kita sedang libur. Ya kalau libur kan boleh menghibur diri, ya rekreasi, bawa keluarga ke Bedugul, bawa keluarga ke Irsani, bawa keluarga ke Pangastulan umpamanya, kan enggak masalah. Ya, enggak masalah. Enggak apa-apa. Asalkan jangan sampai ketika kita itu merayakan yang namanya tahun baru ada ikhtilat dengan perempuan, ya, kemudian minum-minum khamr, ya, hadir ke diskotik, ya, kemudian macam-macam sudah yang dilarang oleh syariat. Jadi tahun baru kita isi dengan pengajian burdah, dengan pengajian majlis taklim as-sa'adah, kita isi dengan sholawat nariyah. Ya kita siasati pinter-pinteran. Seperti itu. Dan jangan sampai di hati kita ketika ada saudara kita, itu tasabbuh, itu sesat, itu kalau sesat masuk ke dalam neraka, jangan. Kita anggap sebagai ketidaktahuan, sebagai kebodohan saja, seperti itu. Itu Pak Haji ya. Cukup. Ada lagi. Maka alhamdulillah para hadirin, sudah selesai kajian kita. Insyaallah ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang insyaallah. Terima kasih untuk semuanya yang membantu, wabil khusus kepada takmir masjid dan kepada teman-teman yang khidmah, kepada Ustaz Ishak dan para guru-guru kita. Terima kasih, insyaallah semoga kita bertemu dalam keadaan sehat.